Latar belakang 1. Perang Padri dimulai pada tahun 1803 dan merupakan konflik di Minangkabau. 2. Kaum Padri ingin menghapus adat istiadat non-Islam, tetapi pada tahun 1821, bangsawan Minangkabau bersekutu dengan Belanda untuk melawan mereka. 3. Kaum Padri berupaya memperluas pengaruh Islam di Sumatera dengan membawa Al-Quran dan Syariah setelah menunaikan ibadah haji di Makkah. 3. Gerakan Padri terbentuk pada awal abad ke-19 dan ingin membersihkan budaya dari tradisi dan kepercayaan yang dianggap tidak Islami. Prolog Perang Padri. Perang Padri atau Perang Salib di Sumatera. Perang Padri juga dikenal sebagai Perang Minangkabau, adalah perang yang terjadi pada tahun 1803 sampai 1837 di Sumatera Barat, Indonesia, antara kaum Padri dan Adat. Kaum Padri adalah umat muslim yang ingin menerapkan syariat Islam di negeri Minangkabau di Sumatera Barat. Perang Padri 1. Perang Padri 1 1803 sampai 1825. Sunting awal mula 1803 sampai 1821. Sunting sepulangnya 3 orang alim ulama dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Pi Obeng. Mereka mengungkapkan keinginan mereka yang ingin menyempurnakan penerapan syariat Islam di masyarakat Minangkabau. 2. Bersama dengan ulama lain, 8 tokoh ini dikenal sebagai Harimau Nan Salapan atau Harimau yang 8. 3. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau yang memiliki kedekatan dan kekerabatan dengan yang dipertuan Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah, untuk mengajak kaum adat agar meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Keterlibatan Belanda. Pada 21 Februari 1821, Sultan Alam Baghagarsyah dan beberapa pemuka kaum adat meminta bantuan Belanda setelah terdesak yang dipertuan Pagaruyung di pengasingan. Tapi beberapa kaum adat lain tidak setuju karena Baghagarsyah dianggap tidak memiliki hak mewakili kerajaan Pagaruyung. Belanda mengajukan bantuan untuk penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda dan menunjuk Sultan Tangkal Alam Baghagar sebagai Raja Tanah Datar. Sebagai bagian dari persetujuan bantuan tersebut, kaum adat menyerahkan daerah Simawang dan Sulit Air kepada Belanda. Pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dienema melakukan penyerahan daerah tersebut atas perintah Residen James Dubois di Padang. Belanda bangun benteng Fort van der Kapellen di Batu Sangkar. Kaum Padri bertahan di Lintau. Pada 10 Juni 1822, pasukan Raaf dihadang oleh kaum Padri di Tanjung Alam. Selanjutnya ada gencatan senjata. Pada 1825 sampai 1831, kaum Padri melawan Belanda dengan tangguh. Belanda mengajak pemimpin kaum Padri, Tuanku Imam Bonjol, untuk berdamai melalui perjanjian Masang. Pada 15 November 1825, pemerintah Hindia Belanda kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa Jawa. Tuanku Imam Bonjol memulihkan kekuatan dan merangkul kembali kaum adat. Terjadi kesepakatan bernama Sumpah Saidik Bukit Marapalam di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, yang menggabungkan adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah, adat Minangkabau berdasarkan Islam, dan Islam berdasarkan Al-Quran. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol, asli Muhammad Sahab, adalah pemimpin dalam Perang Padri setelah ditunjuk oleh Tuanku Nan Renceh sebagai Imam Bonjol. Dia kemudian menjadi pemimpin dan panglima perang setelah kematian Tuanku Nan Renceh. Pada masa kepemimpinannya, ia menyesali tindakan keliru kaum Padri terhadap saudara-saudaranya. Fanatisme juga melahirkan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air. Ada juga Perang Padri II. Hingga abad ke-19, kopi menjadi komoditas perdagangan utama Belanda di Eropa. Dopin menggambarkannya sebagai bentuk perang dagang. Seiring dengan perubahan sosial di masyarakat, Minangkabau dalam perdagangan di pedalaman dan pesisir pantai. Belanda ingin mengambil alih Nagari Pandai, sikap yang mampu memproduksi mesiu dan senjata api dengan melanggar perjanjian gencatan senjata. Belanda membangun benteng di Bukit Tinggi Fort de Kock untuk memperkuat kedudukannya.
Pada Agustus 1831, Lintau ditaklukkan, Luhak tanah datar dikuasai oleh Belanda. Tuanku Lintau lawan Belanda di Luhak 50 Pasukan Belanda di Voordekock, Elot serang kaum Padri 1831 sampai 1832. Pasukan Sentot Prawiro-Dirjo bantu Belanda setelah Perang Jawa. Elot beranggapan bahwa kehadiran Sentot di Lintau menimbulkan masalah. Bukti resmi Belanda menunjukkan kesalahan Sentot yang bersengkongkol dengan kaum Padri. Akibatnya, Sentot dan leguannya dipulangkan ke Jawa. Serangan ke Bonjol. Belanda membuat jalan dan jembatan ke Bonjol dengan paksaan ribuan tenaga kerja untuk mempermudah pasukan dalam penaklukan. Pihak Belanda berusaha menanamkan pengaruhnya dan kembali menyerang Bonjol pada 16 April 1835. Operasi militer dimulai pada 21 April 1835. Pasukan Belanda dipimpin oleh Letnan Kolonel Bauer yang memecah pasukannya ke dua bagian. Mereka bergerak dari Matur dan Bamban. Pasukan tersebut juga menyusup ke dalam hutan rimba, mendaki gunung, dan menuruni lembah untuk membuka jalur baru ke Bonjol. Benteng Bonjol terletak di Bukit Tajadi dengan kemiringan yang curam. Benteng ini terbentuk segi empat, memiliki tinggi 3 meter, di antara kedua dinding parit yang lebar 4 meter. Dinding luar terdiri dari batu-batu, atasnya terdapat bambu berduri panjang yang ditanam rapat, memungkinkan kaum Padri menembakkan meriam kepada pasukan Belanda. Belukar Huan lebat di sekitar Bonjol digunakan dengan baik oleh kaum Padri untuk membangun kubu pertahanan strategis dan markas yang kuat. Tuanku Imam Bonjol. Pengepungan Bonjol. Belanda mengepung Bonjol 1835 sampai 1837 dengan tujuan melumpuhkan pasukan Padri. Blokade tidak efektif karena pasukan Padri menyerang pasukan Belanda dan berbekalan dengan taktik gerilya. Pasukan Padri datang dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda di Minangkabau. Para pejuang mempertahankan markas Bonjol hingga titik daerah penghabisan. Serangan ofensif terhadap Bonjol baru dilakukan setelah bala bantuan pasukan Bugis datang pada pertengahan Agustus 1835. Pasukan Bugis berperan dalam merebut kubu-kubu pertahanan strategis kaum Padri yang berada di sekitar Bukit Tajadi. Sehingga September 1835, pasukan Belanda belum menguasai Bukit Tajadi. Pada 5 September 1835, kaum Padri menyerang benteng Belanda di sekitar Bukit Tajadi. Setelah serangan itu, mereka kembali ke Bonjol. Akhir Perang Padri. Dengan kegigihan dan semangat juang tinggi, kaum Padri memporak-porandakan musuh sehingga Belanda terusir dan meninggalkan banyak korban jiwa. Keberhasilan ini mempengaruhi kebijaksanaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia yang waktu itu dipegang oleh Dominique Jacques de Irins. Pada awal tahun 1837, Mayor Jenderal Kosciusz dikirim untuk memimpin serangan besar-besaran ke benteng Bonjol. Kosciusz, perwira tinggi Belanda yang ahli dalam strategi perang benteng stelsel, memimpin pengepungan intensif terhadap Bonjol selama 6 bulan, atau 16 Maret sampai 17 Agustus 1837 dengan bantuan jenderal dan perwira lainnya. Berikut sedikit cuplikan Perang Padri dan detik-detik kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.